Kata-kata dari Rasulullah yang mengatakan bahwa sesungguhnya satu kaki para penegak hukum itu ada di neraka. Aksi kami, silakan polisi lakukan tugas akhir ini, P21 kan, masuk ke pengadilan, dan Anda, bangsa Indonesia, menjadi saksi dari setiap acara dan rangkaian peradilan tersebut. Betul! Mau dibawa kemana bangsa kita? Mempunyai pemimpin yang tidak jelas pendidikannya, menjadi seorang pemimpin yang tidak jelas latar belakangnya. 5 orang ini sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tersangka. Nabi katakan, "Qul haq walau kana murran." Katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak Ibu sekalian, ketika kau melaksanakan tugasmu sebagai pengacara, lalu kau dikriminalisasi, kau tidak merdeka, betul? Ketika kau sebagai rakyat biasa melakukan suatu komplain, ya, kemudian kritik kepada bangsa ini, menunjukkan cintamu kepada negara, tapi kau dikriminalisasi, itu tandanya tidak merdeka, betul? Saya ingin mengatakan, kami telah melaluinya hampir 1 tahun ini. Hari ini, tanggal 16 April 2026, telah genap 1 tahun kami dikriminalisasi oleh seorang mantan presiden 2 periode bernama Joko Widodo. Bagaimana rasanya? Hanya kami yang bisa merasakannya dan orang-orang terdahulu yang pernah dikriminalisasi. Fakta membuktikan 2 periode Joko Widodo berlumuran darah dan air mata. Betul! Hari ini saya mau mengucapkan kepada Bapak kami yang kami cintai, Bambang Tri Mulyono, yaitu orang yang pernah dihukum dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Dengan segala kelemahannya pada hari ini, dia menguatkan hati untuk hadir pada acara Mimbar Rakyat Menggugat. Gimana Pak Bambang Tri Mulyono? Bapak Ibu sekalian, kami mohonkan Anda memberikan doa kepada beliau. Kondisinya tidak terlalu sehat, ya, tapi beliau paksakan untuk hadir. Ini adalah bukti kepada Anda semua, seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemuda-pemuda gagah berpakaian coklat yang kami sebut dengan Polisi Republik Indonesia. Hari ini Anda sudah mengetahui bahwa pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi Polri. Kami sesungguhnya berharap, nak, sebagai ibumu, ya, jangan tengok saya sebagai pengacara, tapi sebagai ibumu, bahwa kau pada hari ini menjaga kami di sini bukan untuk membatasi kami dalam berbicara. Kami ingin kalian menjadi polisi bayangkari negara. Yang kami harapkan, yang kami banggakan, bukan polisi-polisi yang siap bergagah dengan pakaian coklatnya hanya untuk, mohon maaf, memperkaya diri. Betul! Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, tidaklah mudah melalui masa-masa sebagai tersangka ini. Perlu Anda ketahui, dari situ kami bisa mengerti betapa Joko Widodo telah melaksanakan suatu sikap yang bengis. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bengis sebagai tanda bahwa orang tersebut keras, kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak punya belas kasihan, baik kepada manusia, apalagi kepada hewan. Ya, nah oleh karena itu kita sudah berganti kepemimpinan hari ini. Kita mohonkan kepada Bapak Prabowo Subianto, inilah kesempatan, karena ini adalah radical break untuk melakukan perubahan kepada bangsa Indonesia. Anda lihat, harusnya hari ini yang melakukan gerakan rakyat menggugat tidak hanya kami, tinggal 5 orang. Ini angka keramat, ya, angka keramat. Ada Dr. Tifauzia Tiasuma, Roy Suryo, Dr. Roy Suryo, kemudian Rizal Fadilah, sarjana hukum, saya sendiri Kurnia Tri Royani, sarjana hukum, dan terakhir Rustam Effendi. Hanya 5 lagi. 5 ini adalah harapan bangsa Indonesia. Jangan Anda anggap remeh. Oleh karena itu kami memohon doa, ya Tuhan kami, kuatkan hati kami agar kami tidak mengecewakan bangsa Indonesia. Ijazah ini harus dibuktikan.
Oleh karena itu, karena Pak Jokowi sudah menantang untuk memperlihatkan di pengadilan, maka kami ingin mengatakan bersiaplah Pak, hadapi pengadilan itu, karena kami sudah siap menghadapi pengadilan tersebut. Betul? Jangan harapkan kami menghibah-hibah untuk memohonkan ampunan, tidak akan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kami bermohon kepadanya. Betul? Nah, oleh karena itu, jangan lagi menghindar. Sudah banyak pengadilan yang engkau tinggalkan. Kami sudah melakukan penggugatan di PN Jakarta Pusat. Kami sudah melakukan atau kami dipidanakan di PN Surakarta. Lalu kembali menggugat di PN Jakarta Pusat berulang kali hanya dengan hasil NO, nih onvante verklaar, yang artinya gugatan tidak bisa diterima. Mengapa? Karena hakimnya pengecut. Tidak ada yang berani mengambil zona nyaman karena takut untuk memutuskan yang benar. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada kata-kata dari Rasulullah yang mengatakan bahwa sesungguhnya satu kaki para penegak hukum itu ada di neraka. Kami memilih hari ini mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun penjara akibatnya. Oleh karena itu, kalian bangsa Indonesia jangan lagi menjadi bangsa yang terlalu pemaaf, gampang melupakan sejarah. Kalian saksi kami. Silakan polisi lakukan tugas akhir ini. P21 kan masuk ke pengadilan, dan Anda bangsa Indonesia menjadi saksi dari setiap acara dan rangkaian peradilan tersebut. Betul? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakmu yang hebat, anak-anakmu yang berjuang dengan setengah mati itulah yang berhak menjadi pemimpin dan menempati posisi-posisi puncak. Bukan seseorang yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas background pendidikannya. Betul? Negara ini terlalu besar, kaya raya. Lihat hasilnya, hutang berjibun. Entah sampai kapan bisa kita lunasi itu semua. Tapi hari ini beliau mendapatkan rumah yang luar biasa. Kalau dahulu hanya 20 miliar, hari ini 200 miliar nilainya. Ya, luar biasa. Nah, oleh karena itu bukan iri, tetapi lihat dahulu aturannya bagaimana, iya kan? Lalu lihat pula peristiwa-peristiwa apa yang sudah terjadi, kejahatan-kejahatan apa yang sudah terjadi. Saya meminta bangsa Indonesia, pasang telinga, pasang mata, hati Anda luruskan. Apakah Anda mencintai Indonesia? Kalau begitu, jangan hanya hari ini saja. Kawal kasus ini sampai selesai hingga kita mendapatkan suatu kondisi di mana ijazah bisa dibuktikan apakah itu asli atau palsu. Betul? Subhanallah. Satu lagi, Bapak-bapak, Ibu sekalian, bahwa tadi ada titipan kepada saya bahwa bapak-bapak kita yang tergabung dalam FPP TNI akan segera melakukan gugatan kembali terhadap keputusan MK nomor 90 yang mengangkat pada hari ini Mas Wapres itu menduduki jabatannya. Kita tidak benci perseorangan, kita benci cara-cara yang tidak masuk akal. Kita tahu kemarin Bapak Anwar Usman baru saja menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua MK, dan mohon maaf, tentu kami juga prihatin. Beliau mengakhiri pidatonya yang mengatakan siapa menebar angin akan menuai badai. Tak lama kemudian, mungkin karena kesehatan beliau, saya tidak tahu pingsan atau bagaimana. Ingat baik-baik, mungkinkah dia pingsan karena lapar atau mungkin karena kurang tidur? Tapi fakta membuktikan hati yang bersih, jiwa yang bersih melahirkan pikiran yang bersih. Saya ingin mengatakan, wahai kau pemimpin, bersihkan hatimu, hilangkan kerakusanmu, maka engkau akan menjadi pemimpin yang sehat lahir dan batin. Kepada kawan-kawan kami yang telah berlalu, yang telah mendapatkan RJ, kami tidak iri. Itu pilihanmu. Tapi jika kau menjelek-jelekkan kami, jika kau menghina perjuangan kami, kau akan menghadapi kami. Kami yang tersisa, biarkan kami berjalan. Dan kau silahkan kau pulang kampung, mancing kek, mau makan sayur asam kek, silahkan. Tapi jangan jelek-jelekkan kami. Karena kau pernah bersama kami. Kau pernah jadi orang benar. Kalau hari ini kau tidak lagi benar, itu urusanmu. Betul? Oleh karena itu, kami tetap
mencintai Indonesia. Dan kau Mas Alifa, Mas siapa itu polisi, Mas Raja, Mas Fajar, Mas Andika, Mas Raditya, Mas Gerbang, saya ibumu mengharapkan kau akan jadi pimpinan Polri yang mencintai Indonesia. Mengerti kau? Merdeka! 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Silakan selanjutnya untuk Ustadz Eka dan Ustadz Gunawan bersiap, juga Michael Sinaga, dan dari Forum Aksi Bapak Satur. Ayo. Udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh, sepuh, para purnawirawan, aktivis, mak-mak semuanya, dan para media. Ini peringatan 1 tahun menggeruduk daripada kediaman Jokodok ya, pada tanggal 16 April 2025. Dan yang menggeruduk itu sebagian sudah jadi tersangka. Ya, geruduk rumahnya ditersangkakan, luar biasa. Ya. Ini kami berharap, nggak tahu harapan kami bisa atau tidak, karena seorang Jokodok ini bisa menguasai bangsa ini begitu luar biasanya, sampai semuanya tidak ada yang berani untuk menyentuh dia. Berapa banyak kasus yang sudah menyeret namanya, baik itu Tom Lembong, baik itu Nadiem Makarim, baik itu Noel, baik itu Yakut, yang terakhir masalah haji, belum lagi kasus timah, nikel, dan lain sebagainya. Semuanya menyeret daripada nama Jokodok, sekalipun tidak pernah dipanggil, baik itu oleh KPK, oleh kejaksaan, dan oleh kepolisian terutama. Ada apa sebetulnya dengan kalian, ya, para petinggi-petinggi KPK, kejaksaan, polisian, ketika kalian melihat ada masyarakat biasa, ada kesalahan sedikit, sudah langsung berani kalian tangkap, kalian BAP, walaupun belum ada kesalahannya, bisa saja kalian jebloskan ke penjara. Betul? Betul. Ini seorang Jokodok yang sudah bukan lagi jadi presiden, menjadi rakyat biasa yang kedudukannya sama di mata hukum semuanya, tapi kalian tidak berani menyentuh mereka. Ada apa dengan kalian? Kalian lupa bahwa kalian, gaji kalian, senjata kalian adalah rakyat yang memberikannya, adalah rakyat yang sudah memberikan segala sumbangsinya, tapi dengan rakyat kalian begitu bengisnya. Ada apa dengan kalian semua? Ingat, saya hanya mengingatkan kepada kalian petinggi-petinggi yang saat ini memegang jabatan, yang saat ini mempunyai pangkat, yang saat ini mempunyai pengaruh. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, kata Nabi. Kalian adalah pemimpin. Sekarang kalian saat ini kalian memimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab atas apa yang kalian pimpin. Hai Jaksa Agung, hai Kapolri, hai KPK, hai para penegak-penegak hukum, ingatlah, ada pengadilan yang maha adil nanti yang akan mengadili kalian ketika mungkin di dunia kalian bisa bersilat lidah, ketika di dunia kalian bisa untuk menyeles. Ingat, itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Ingat kemarin saat ada wisuda atau penyerahan daripada Mahkamah Konstitusi, seorang mantan ketua MK sampai jatuh pingsan. Siapa namanya? Sang paman yang sudah meloloskan ponakannya menjadi wakil presiden saat ini. Anak haram konstitusi saat ini menjadi orang nomor 2 di Indonesia, padahal ijazahnya tidak jelas. Mau dibawa kemana bangsa kita? Mempunyai pemimpin yang tidak jelas pendidikannya, menjadi seorang pemimpin yang tidak jelas latar belakangnya.
Marah mungkin kita sebagai rakyat karena kita tidak ingin mempunyai pemimpin yang tidak mempunyai visi ke depan untuk bangsa dan negara kita. Maka dari itu, kepada sahabat-sahabat kami, kepada guru-guru kami yang saat ini mungkin 5 orang ini sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tersangka. Nabi katakan, "Qul haq walau kana murran." Katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara, dan katakan yang hak walaupun nanti bumi akan hancur. Karena kebenaran harus tegas. Ketika kita berani menegakkan kebenaran dan keadilan, maka orang pun akan melihat, dunia pun akan melihat bahwa kita memegang teguh daripada kebenaran. Maka itu jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan pernah meletih, jangan pernah merasa capek untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Kalian tidak sendiri, rakyat Indonesia yang masih mempunyai pemikiran waras akan berada di belakang kalian, bersama-sama mendoakan kalian semuanya. Maka dari itu, jangan pernah mundur sekali lagi. Ini menjadi patokan buat kita. Kita akan terus membersamai. Kepada anggota DPR, kalian saat ini menjabat sebagai anggota dewan karena rakyat. Ketika rakyat ada bermasalah, kalian cuma bisa diam. Kita tidak bisa untuk membiarkan DPR terus begini. Maka dari itu, konsolidasikan bagaimana DPR agar melek daripada mata hatinya, melihat daripada kasus ini, tidak untuk bisa mereka menutup mata begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Eka. Nanti bersiap.